Oke. Ya. Terima kasih. Oh iya, satu lagi ada yang ingatkan, saya belum buka absen. Sebentar, Dedek. Daftar hadir. Fisika dasar, daftar pertemuan, Rabu 23 November. Simpan. Oke, silakan mengisi kehadiran di CX, Adik-adik. Nah, kita kembali ke sini. Nah, maka adik-adik bisa bilang bahwa kalau begitu area efektif untuk terjadinya tumbukan itu adalah seputar area ini. Jadi kalau saya bikin batas dari ujung terjauhnya massa 1 ke ujung terjauhnya massa 2, maka area ini itu adalah area efektif supaya tumbukan bisa terjadi. Oke? Nah, kalau gasnya satu jenis molekul saja, misalkan gas helium, jadi semua partikel ya partikel identik helium, maka bila jari-jari dari satu helium adalah D, maka jari-jari helium yang lain juga mestinya D. Sehingga area efektif untuk terjadi tumbukan ini, adik-adik bisa perkirakan jari-jarinya adalah D. Sehingga luas area efektif untuk tumbukan itu adalah Pi dikali D kuadrat. Oke? Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik perhatikan, tumbukan ini terjadi gara-gara ada perbedaan kecepatan antara partikel 1 dengan partikel 2. Berarti tumbukan ini terjadi tapi sambil kedua benda bergerak. Dengan demikian adik-adik bisa bilang kalau begitu ada kecepatan relatif antara kedua benda. Misal kita kasih nama V1 kurangi V2. Oke? Itu kecepatan relatif. Nah, adik-adik bisa hitung kemudian kecepatan relatif kuadrat itu akan sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurangi 2 V1 V2 cos theta. Ya kan? Jadi untuk mendapatkan besarnya V relatif kuadrat, adik-adik tinggal dot produk V relatif dengan dirinya sendiri. Oke? Nah, karena V relatif itu sama dengan V1 min V2, kalau adik-adik dot produk dengan dirinya sendiri, maka V1 dot V1, adik-adik akan dapat V1 kuadrat, min V2 dot min V2, adik-adik dapat positif V2 kuadrat, kemudian V1 dot min V2, nanti adik-adik dapat min 2 V1 V2 cos theta. Oke? Atau kalau saya uraikan, kita uraikan aja lah. V1 min V2 dot V1 min V2. Nah, ini kalau adik-adik dot produk, V1 di dot produk dulu dengan V1, kemudian min V1 dot produk dengan V2, kemudian sambung di baris baru, min V2 dot produk dengan V1, kemudian tambah V2 dot V2. Nah, ini sama dengan V1 kuadrat min 2 V1 dot V2 tambah V2 kuadrat. Nah, V1 dot V2 itu adalah V1 V2 cos theta, sudut antara vektor kecepatan partikel 1 dengan partikel 2. Pak, itu D kan diameter. Tapi kok di gambarnya cuma setengah lingkaran ya? Oh, oke, ada lihat. Diameter ini diameternya si partikel. Nah, supaya tumbukan terjadi, paling tidak satu titik di sini, di partikel 1, mesti segaris dengan satu titik di partikel 2. Nah, maka
luas efektif supaya terjadi tabrakan itu bila luas ini memiliki jari-jari D, ya enggak? Jari-jari dari luas ini sama dengan diameter satu partikel, kan ya? Maka luas efektif untuk terjadi tumbukan itu adalah πd kuadrat. Adik-adik paham? Jadi D ini dari sini ke sini, ini adalah jari-jari dari luas efektif. Jadi jari-jari dari luas efektif itu adalah diameternya satu partikel. Oke? Gitu kira-kira. Nah, kalau adik-adik lihat ini, karena tiap partikel bergeraknya independen, maka overall sudut theta ini akan dekat dengan kira-kira theta akan dekat dengan pi/2. Kenapa, Pak? Adik-adik bayangkan kalau theta sama dengan 0. Theta sama dengan 0 berarti kecepatan partikel 1 dengan kecepatan partikel 2 itu searah, kan ya? Kalau kayak begini kondisinya, kecepatan satu partikel dengan partikel lainnya sejajar, itu berarti mereka tidak gerak random, tapi mengalir ke satu arah tertentu. Sementara satu partikel dengan partikel lain itu geraknya random. Sehingga adik-adik bisa bilang, overall, supaya saya dapat gerak yang benar-benar independen, theta ini kurang lebih akan dekat-dekat dengan pi/2, sehingga suku yang ini bisa kita abaikan. Sehingga V relatif itu sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Oke? Nah, tapi kalau adik-adik ingat waktu kita bahas tentang teori kinetik gas, kecepatan tiap partikel itu mirip-mirip. Kalaupun ada perbedaan, nggak akan beda jauh. Sehingga adik-adik bisa tulis, ini kurang lebih 2 kali V partikel kuadrat. Sehingga kalau adik-adik ambil akar dari V relatif kuadrat, oke? Sebentar. Kalau adik-adik ambil rata-rata dari V relatif kuadrat, oke? Maka adik-adik lihat V1 kuadrat rata-rata itu akan sama dengan V2 kuadrat rata-rata. Nah, rata-rata kecepatan tiap partikel itu sama. Jadi adik-adik bisa tulis ini 2V kuadrat rata-rata. Gitu kira-kira. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu V relatif kuadrat rata-rata, kalau adik-adik akar, adik-adik dapat V relatif tapi RMS. Dan dia akan sama dengan akar 2 dari V root mean square untuk tiap partikel. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Waktu mereka tumbukan, waktu satu partikel, sekarang kita coba lihat ini area efektif untuk terjadi untuk terjadi tumbukan, tapi karena partikelnya sambil bergerak, jadi saya bisa bayangkan di dalam di dalam area efektif ini ada partikel yang bergerak. Oke, kalau mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka ruang untuk tumbukan bisa kita dekati sebagai bentuk silinder kayak begini. Jadi adik-adik bayangkan ini luas tumbukan efektif, tapi mereka sambil bergerak. Jadi sambil mengisi area ini, mereka sambil berpindah ke arah tertentu, kan ya, waktu tumbukan terjadi. Nah, maka wilayah tumbukan itu bisa saya gambar sebagai volume silinder. Dan panjang dari silinder ini itu adalah VRMS tadi dikali dengan jeda waktu. Oke? Gitu kira-kira. Nah, di dalam volume ini bisa jadi yang tumbukan nggak cuma 2, tapi bisa jadi ada partikel lain lagi, tumbukan dengan partikel lain dan seterusnya. Nah, maka jalan bebas rata-rata
jalan bebas rata-rata itu didefinisikan sebagai, misalkan kita kasih simbol L, mean free path, LMFP, itu sama dengan volume ini, volume tempat terjadinya tumbukan, volume ruang tumbukan, oke, dibagi dengan jumlah partikel yang bertumbukan, dibagi dengan jumlah partikel yang tumbukan. Oke? Gitu kira-kira. Sorry, kok volume ruang tumbukan? Panjang dari ruang tumbukan. Sorry, Adik. Ini saya hapus dulu. Bukan volume, tapi panjang ruang tumbukan. Oke? Karena Adik lihat, kalau misalkan ada partikel tabrakan di dalam satu panjang ini, maka jalan bebas yang mereka tempuh itu pasti jarak antara satu tumbukan dengan tumbukan lain. Jadi Adik bayangkan kayak begini, ini ada ruang, panjangnya L misalkan, kemudian ada partikel, kemudian ada satu partikel lain, dia tumbukan dengan ini, kemudian lanjut tumbukan dengan ini, kemudian ke sini. Ya kan? Nah, berapa jalan bebas yang dia tempuh? Oke, itu sama dengan L dibagi dengan berapa kali dia tumbukan. Maka adik-adik akan dapat jeda antar tumbukan. Oke? Nah, berapa kali dia tumbukan? Ya bergantung pada jumlah partikel yang ada di dalam ruang tersebut. Jadi, jalan bebas rata-rata adik-adik bisa hitung sebagai panjang si ruang tumbukan, L ini, dibagi dengan berapa partikel yang mengalami tumbukan. Oke? Nah, sehingga ini adik-adik bisa tulis sebagai VRMS delta T dibagi dengan jumlah partikel yang tumbukan. Adik-adik lihat, jumlah partikel yang tumbukan itu sama dengan kalau di dalam ruang ini ada nggak cuma 4 partikel kayak gini, tapi ada banyak sekali partikel dan mereka tumbukan sambil bergerak ke tempat tertentu, maka di dalam ruang ini ada sejumlah partikel N dan dia mengisi volume dari ruang ini. Oke. Nah, kita sebut ini sebagai kerapatan jumlah partikel dalam satu volume. Oke. Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik lihat jumlah partikel yang tumbukan itu berarti sama dengan volume si ruang tumbukan dikali dengan kerapatan jumlah partikel yang tumbukan di dalam volume V. Maka kalau begitu saya bisa tulis ini akan sama dengan V RMS delta T dibagi dengan volume. Volume ruang berbentuk silinder ini adalah, ada dilihat luasnya, luas yang ini A, sama dengan pi D kuadrat tadi kan. Jadi pi dikali D kuadrat, luas alasnya dikali tinggi, kali VRMS delta T. Ya. Dikali dengan V relatif tapi RMS. Oke. Ada dikali dengan ini V relatif karena mereka tumbukannya sambil bergerak. Jadi ini mestinya V relatif tapi RMS. Oke. Dikali V relatif RMS delta T. Oke. Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu panjang jalan bebas rata-rata itu sama dengan VRMS delta T dibagi pi D kuadrat dikali
V relatif tapi RMS. Dia adalah akar 2 dari V RMS. Oke. Kemudian dikali dengan delta T, maka ini sama dengan sebentar, ini baru ini baru volume. Nanti dikali lagi dengan kerapatan jumlah partikel dalam ruang tumbukan tadi. Jadi ini dikali lagi dengan NV. Sehingga adik-adik peroleh, kalau begitu panjang jalan bebas rata-rata itu adalah ini coret dengan ini. Adik-adik dapat 1/πd² akar 2 NV. Kerapatan partikel. NV ini adalah kerapatan jumlah partikel dalam volume tumbukan. Oke? Gitu kira-kira. Nah, dia lihat panjang lintasan asli yang ditempuh oleh si partikel biru waktu dia tabrakan dengan partikel pertama, tabrakan dengan partikel kedua dan seterusnya. Itu panjang lintasan aslinya, lintasan yang biru ini, itu adalah panjang lintasan total ini semua, itu adalah VRMS dikali delta T. Jadi berapa panjang lintasan bebas rata-rata? Ya panjang total lintasan dibagi dengan jumlah partikel yang dia tumbuk ketika bergerak. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sehingga panjang jalan bebas rata-rata ini adalah sebentar, bukan panjang ruang tumbukan. Saya salah kasih definisi. Mestinya panjang lintasan total, oke, dikali jumlah partikel yang ditumbuk sepanjang lintasan tersebut. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik dapat formula untuk panjang lintasan rata-rata L min free path itu sama dengan ini. Oke? Dengan D adalah diameter partikel, kemudian NV adalah kerapatan jumlah partikel yang bertumbukan. Nah, maka kalau adik-adik coba jawab soal yang A, kita coba buka page baru. Soal yang A, saya coba kopikan. Snapshot. Ini A yang pertama. Nah, adik-adik bisa lihat soalnya? Sebuah gas dikompresi pada suhu konstan. Apa yang terjadi pada lintasan bebas rata-rata molekul dalam proses ini? Oke. Nah, Dede lihat formula tadi. Kita tuliskan formula tadi ulang. L min free path itu sama dengan 1/π kali diameter partikel kuadrat, kemudian dikali dengan akar 2, kemudian dikali dengan kerapatan jumlah partikel yang tumbukan dalam satu volume efektif. Nah, kalau adik-adik kompresi sebuah gas, adik-adik kompres itu berarti adik-adik kurangi volume kan ya? Maka adik-adik ingat NV itu sama dengan jumlah partikel yang tumbukan dalam sebuah volume. Kalau volume gasnya adik-adik kompres, volumenya dikurangi, berarti volume ruang-ruang tumbukan itu akan makin kecil. Kalau volume ruang-ruang tumbukan makin kecil, maka kerapatan partikel yang tumbukan, kerapatan jumlah partikel yang tumbukan itu akan makin besar. Oke? Jadi V menurun, akibatnya kerapatan jumlah partikel yang tumbukan meningkat.
Nah, kalau NV meningkat, akibatnya jalan bebas rata-rata akan naik atau turun? Besaran di penyebutnya meningkat, berarti jalan bebas rata-rata itu akan berkurang. Oke? Gitu kira-kira. Dan adik-adik bayangkan aja, kalau mereka bergerak, terus ruang geraknya adik-adik kurangi, ya pasti lintasan yang mereka tempuh antar tumbukan akan berkurang. Gitu kira-kira. Nah, itu yang bagian 1A. Ada lagi nggak sih soal tentang mean free path? Nanti kita lihatlah. Ambil jalan. Oke. Soal berikutnya nomor berapa kira-kira adik-adik? Soal berikutnya B3. Oke. Kita coba bagian B nomor 3. Oke. Buka page baru. Saya kopikan soal nomor 3. Nah, ini. Sebuah sampel 0,4 kg ditempatkan. Oke, nanti setelah B3 kita bahas A2 ya. Kita lihat dulu yang B3 ini. Sebuah sampel 4 kg ditempatkan dalam peralatan pendingin yang menghilangkan energi sebagai panas dengan, bukan menghilangkan energi kali ya, menyerap energi dari si sampel dengan laju konstan. Gambar 1 memberikan suhu T sampel, jadi suhu dari si sampel sebagai fungsi yang bergantung pada waktu. Skala horizontal diatur dengan TS 80 menit. Oke, TS itu 80 menit. Sampel membeku selama penghilangan energi. Maksudnya selama energi diambil dari si sampel. Kalor jenis sampel dalam fase cair adalah 3000 Joule per kilogram Kelvin. Berapa kalor peleburan sampel dan kalor jenisnya dalam fase beku? Oke. Kalau Adik-adik lihat grafik ini, kalau Adik-adik lihat grafik temperatur terhadap waktu, Adik-adik lihat ada jeda waktu ketika temperaturnya konstan kan ya? Kira-kira itu menandakan apa? Temperatur yang konstan di jeda waktu tertentu itu. Perubahan fase, Pak. Betul, betul. Nah, maka adik-adik bisa manfaatkan bentuk dari kurva yang diberikan untuk menganalisa apa yang terjadi dengan si benda ini. Oke, misalkan tadi melihat bentuk-bentuk tertentu yang ada di kurva. Nah, sekarang adik-adik lihat saat si sampel berada dalam fase cair, perubahan suhunya adalah berapa derajat tuh? Waktu dia dalam fase cair, kira-kira. 30 Kelvin. 30. 30, betul. 30 derajat Celcius. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Jadi, Adik-adik lihat, sampel ini awalnya adalah cairan. Nah, disoalkan ada kalimat ini nih. Sampel membeku selama penghilangan energi. Berarti sebelum membeku ya fasanya cair. Oke? Jadi, bagian kurva yang ini dari sini sampai sini
itu adalah fasa cair. Oke. Nah, dalam fasa cair itu ada perubahan temperatur sebesar 30 derajat. Oke. Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik bisa hitung selama proses, jadi kita bagi ini proses menjadi 3 bagian, ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3. Proses 1 adalah proses perubahan fasa, kan ya? Nah, maka adik-adik bisa tulis selama proses 1 berlangsung, ada kalor yang terlibat, dan besarnya adalah massa dikali kapasitas kalor, oke, dikali perubahan temperatur, oke, sama dengan massanya 0,4 kilogram, oke, dikali dengan 3000 joule, kalor jenis si sampel kan 3000 joule per kilogram Kelvin, oke, dikali dengan perubahan temperatur. Perubahan temperaturnya sebesar berapa itu? 30 Kelvin. Nah, tapi adik-adik tahu, ini kita cuma menghitung besar kalornya saja. Tapi adik-adik tahu dari peristiwa ini temperatur turun, berarti kalor ini itu diambil dari si sampel dan pindah ke keluar sampel, ke lingkungannya. Oke? Atau ke bahan lain yang kontak dengan si sampel. Gitu kira-kira. Jadi Q yang ini adalah kehilangan energi yang disebut di soal tadi. Oke? Ini adalah jumlah, tapi daripada menggunakan istilah kehilangan, saya lebih suka jumlah energi yang diambil dari bahan. Oke? Gitu kira-kira. Sampai situ bisa dipahami dulu, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang adik-adik lihat TS, kalau adik-adik lihat di grafik ini, TS itu nilainya adalah 80 menit. Oke? Kemudian adik-adik lihat ini. Kita mengambil kalor sebesar Q ini, misalkan kita kasih nama ini Q1 ya. Q1 ini delta T1. Q1 ini diambil selama berapa lama kira-kira adik-adik? TS ini kan 80 menit. Dari 0 sampai TS itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti satu kotak berapa menit? 10. 10. Berarti Q1 ini, kalau adik-adik baca dari grafik, Q1 ini ditransfer dari si sampel dalam jeda waktu berapa lama? 40 menit. 40 menit. Jadi Q1 ini diambil selama 40 menit. Oke? Nah, Dede lihat di soal ada petunjuk kayak begini. Kita menggunakan peralatan pendingin yang dia mengambil energi dalam bentuk panas dengan laju konstan. Berarti laju pengambilan energi adik-adik bisa hitung sebagai berapa banyak kalori yang diambil dibagi jeda waktu. Jeda waktu pengambilan energi tersebut. Nah, adik-adik lihat jumlah energi yang adik-adik transfer tiap satuan waktu itu yang adik-adik kenal sebagai daya. Jadi ini kita kasih nama daya untuk proses 1. Oke? Nah, lihat adik-adik di soal.
peralatan pendingin yang digunakan itu menghilangkan energi sebagai panas atau mengambil energi sebagai panas dengan laju konstan. Jadi selama semua proses berlangsung, proses 1, 2 maupun 3, itu benda selalu diambil energinya dengan kelajuan sebesar, coba hitung Q1 berapa, Dedek? 0,4 kali 3000 kali 30. 9 kali 4, 36. 36 kali 10 pangkat, berapa, Dedek? Kali 10 pangkat 3, kan ya? Joule. Kemudian dibagi dengan 40 menit. 1 menit 60 detik, berarti 40 kali 60 detik. Berarti laju pengambilan energi itu adalah 36 bagi 6, 36 0,015 kali 10 pangkat 3. 0,015 kali 10 pangkat 3 Joule per detik. Atau ini berapa ini? 15 Joule per detik. Oke. Jadi laju pengambilan energi adalah 15 Joule per detik. Oke. Atau 15 watt. Kalau adik-adik ingat Joule per second ini ada nama khusus kan ya, yaitu watt, satuan daya, 15 watt. Oke. Nah, mesinnya atau si peralatan pendingin itu dia mengambil energi dengan laju konstan. Jadi nggak cuma di 40 menit ini, tapi sepanjang seluruh proses ini berlangsung, laju energi yang dia ambil adalah 15 Joule per detik. Oke. Maka adik-adik bisa hitung bagian A. Bagian A, kalor peluruhan sampel. A, kalor peluruhan sampel. Oke. Nah, adik-adik lihat proses peluruhan ini berlangsung berapa lama kira-kira? Kalau adik-adik lihat di grafik ini. Satu kotak tadi berapa menit? 10 menit. Berarti proses perubahan fasa dari cair ke gas berlangsung berapa lama? 30 menit. 30 menit, betul. Jadi ini berlangsung selama 30 menit. Oke. Berlangsung selama 30 menit. Nah, berarti kalor peluruhan sampel ini atau kalor penguapan dalam hal ini. Sampelnya kan kok penguapan, pembekuan. Jadi prosesnya dari cair menuju beku, menuju padat. Jadi adik-adik bisa bilang kalor peluruhan ini juga sebagai kalor kalor perubahan fasa dari cair ke gas, ke padat. Oke. Jadi Q selama proses kedua, ya apapun pilihan namanya lah, yang jelas dia proses kedua kan ya. Q untuk proses kedua, adik-adik bisa hitung dari laju pengambilan energi. Ingat, laju pengambilan energinya konstan, jadi di proses manapun selalu adik-adik ambil 15 Joule per detik. Jadi ini sebenarnya tinggal adik-adik hitung 15 Joule per detik dikali dengan berapa lama proses tersebut berlangsung kan ya? 30 menit. 30 menit itu 30 kali 60 detik.
Sehingga adik-adik bisa dapat, ini berapa kira-kira? 15 kali 30 kali 60. 27 kali 10 pangkat 3 Joule. Jadi kalor perubahan fasa dari cair menjadi beku itu adalah sebesar 27 kali 10 pangkat 3 Joule. Berapa lama dia terjadi proses transisi ini? 30 menit. Oke? Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kalor jenisnya dalam fase beku? Oke? Dalam fase beku berapa kalor jenisnya? Nah, Dede lihat saat bahan berada pada fase padat. Oke. Kalau Adik-adik lihat di grafik ini, saat fase padat, kalor terus diambil dari si bahan selama berapa menit kira-kira? Kalau Adik-adik lihat di kurva ini, dari sini sampai sini, berapa lama itu Adik-adik? 20 menit. 20 menit, betul. Dalam 20 menit itu penurunan temperaturnya berapa? 20 Kelvin. 20 derajat. 20 Kelvin. Nggak ada derajat kalau Kelvin. Oke. Nah, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu dalam 20 menit ada perubahan temperatur, kita kasih nama perubahan temperatur untuk proses 3, dan dia sebesar berapa tadi? 20 Kelvin. 20 Kelvin. Oke? Nah, kalau adik-adik ingat, maka Q yang diambil selama 20 menit di fase padat ini, atau Q3, dia mestinya sama dengan massa benda dikali kalor jenis tapi pada wujud padat, ya kan? Yang pertama tadi C-nya ini pada wujud cair. Oke. Nah, C yang sekarang pada wujud padat kemudian dikali delta T3. Oke. Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ Adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, Q3 sendiri, kalau adik-adik ingat, karena mesinnya terus mengambil kalor dengan laju yang konstan, jadi Q ini bisa kita hitung dia sebagai 15 Joule per detik tadi, ya kan? Dikali dengan 20 menit. 20 kali 60 detik. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis, kalau begitu 15 Joule per detik kali 20 kali 60 detik, itu mestinya sama dengan massanya berapa ya? Massa 0,4 kg, 0,4 kg dikali C padat. C padat ini yang mau kita carikan ya. Dikali delta T3. Delta T3 adalah 20 Kelvin. Sehingga adik-adik bisa hitung kalor jenis si bahan pada fasa padatnya itu sama dengan 15 Joule per detik kali 1200 detik dibagi 0,4 kg kali 20 Kelvin. Ini berapa Dedek kira-kira? 15 kali 1200
bagi 0,4 bagi lagi dengan 20. 2.250. 2.250 Joule per kilogram Kelvin. Oke? Sehingga apa namanya? Adik-adik bisa bilang bahwa kalau begitu kalor jenis apa namanya? Si bahan dalam fase padatnya itu adalah 2.250 Joule per kilogram Kelvin. Oke, ini ada pertanyaan, Pak, jadi besar laju pengambilan energi pada proses 1, 2, dan 3 adalah sama? Ya, sama. Karena itu tuntutan soalnya tuh. Adik-adik lihat di soal, sebuah sampel 0,4 kg ditempatkan dalam peralatan pendingin yang mengambil energi sebagai panas dengan laju konstan. Jadi mesinnya tuh bekerja dengan cara mengambil 15 Joule per detik sepanjang waktu. Oke. Jadi di semua proses mesin ini selalu menarik energi dari bahan sebesar 15 Joule per detik yang kita hitung tadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, adik-adik? Bapak maaf, saya mau bertanya buat yang poin A tadi, berarti kalau yang ditanya kalor peleburan sampel itu, yang ditanya itu berarti Q-nya ya, bukan konstanta kalor perubahan pasangan. Konstantanya itu namanya kalor laten. Kalau adik-adik ingat, apa namanya? Kalor perubahan fasa, Q untuk perubahan fasa, itu namanya kalor laten dikali dengan apa? Masanya. Kali dengan massa, betul. Nah, yang ini itu namanya kalor laten untuk perubahan fasa. Oke. Jadi berapa banyak panas per kilogram yang harus kita supply supaya kita bisa mengubah fasa 1 kilogram bahan. Oke? Adik-adik paham? Kalau Q yang ini itu adalah total kalor untuk mengubah fasa bahan sejumlah M, sejumlah massa M ini. L ini adik-adik sebut sebagai kalor laten atau berapa banyak kalor per kilogram yang harus adik-adik supply. Bisa dipahami? Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini namanya kalor laten. Kalor laten itu jumlah panas per kilogram. Oke? Karena kalau adik-adik ingat, perubahan fasa, misalkan padat ke cair. Waktu kita supply, kan kalau bahan mau berubah jadi dari padat ke cair, adik-adik mesti tambah energi. Karena kalau adik-adik supply energi ke bahan, maka tiap molekul penyusun bahan tersebut, energi kinetiknya akan naik. Nah, energi kinetik rata-rata itu kan temperatur sebenarnya, berkorelasi langsung dengan temperatur. Jadi kalau temperatur sebuah bahan adik-adik naikkan, energi kinetik rata-rata molekul penyusun bahan tersebut juga akan naik. Nah, kalau energi kinetik rata-rata mereka meningkat, jadi energetik mereka bergerak kan ya, jadi cepat sekali. Nah, kalau cepat, kemudian ruangannya adik-adik bolehkan untuk berubah volume, maka tiap partikel ini akan butuh ruang gerak lebih besar. Nah, kalau ruang geraknya lebih besar, maka interaksi antar molekul akan melemah, sehingga fasanya akan berubah. Oke? Nah, tapi kalau ada supply terus dengan kalor, maka sebagian kalor itu akan digunakan sebagai energi gerak, tapi sebagian lagi akan terpakai untuk memutus ikatan antar molekul. Nah, kalor yang adik-adik gunakan untuk memutus ikatan antar molekul itu tidak akan mengakibatkan perubahan energi kinetik. Jadi ada sebagian energi yang benar-benar diserap bukan untuk meningkatkan energi kinetik tiap molekul, tapi cuma untuk
memutus interaksi antar molekul sehingga fasanya berubah. Oke? Nah, itu yang adik-adik kenal sebagai kalor perubahan fasa. Kalor perubahan fasa sama dengan kalor laten. Kalor laten itu jumlah kalor per kilogram yang harus adik-adik supply. Oke? Dikali dengan berapa banyak massa yang adik-adik mau ubah fasanya. Oke? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita pindah ke bagian A nomor 2. Kita lihat bagian A nomor 2. Saya buka page baru. Nomor 6B, oke. Nomor 6B nanti ya. Yang nomor 2 dulu tadi. 2A dulu tadi. Kita kopikan. Nah, ini. Satu wadah diisi dengan gas helium dan satu lagi diisi dengan gas argon. Ada 2 wadah berarti ya. Jika kedua wadah berada pada suhu yang sama, molekul manakah yang memiliki kecepatan RMS lebih tinggi? Helium dan argon. Kira-kira gimana, Dede? Kira-kira gimana? Nah, Dede ingat ini kan ya? Energi kinetik rata-rata atau ya, energi kinetik rata-rata dari sebuah gas itu sama dengan derajat kebebasan dibagi 2 dikali apa, Dede? Dikali konstanta Boltzmann dikali temperatur. Oke? Nah, energi kinetik rata-rata ini adik-adik bisa tulis sebagai setengah massa dari molekul penyusun gas dikali dengan V kuadrat rata-rata. Ini sama dengan F/2 kali konstanta Boltzmann kali T. Oke? Kalau adik-adik bayangkan, satu gas itu kan ada banyak partikel. Partikelnya bisa berupa molekul, bisa berupa atom, single atom. Mereka bergerak random dengan kecepatan masing-masing. Oke? Misal yang ini V1, ini V2, ini V3, dan seterusnya. Oke? Nah, maka setiap partikel ini akan bergerak dengan energi kinetik. Misalkan kita tinjau partikel ke I, dia akan bergerak dengan energi kinetik sebesar setengah massa partikel ke I dikali V partikel ke I kuadrat. Oke? Nah, energi kinetik total yang dimiliki oleh sistem gas, itu adalah penjumlahan dari energi kinetik tiap partikel. Jadi K1 tambah K2 dan seterusnya sampai K ke N kalau ada N buah partikel. Nah, ini adik-adik bisa tulis sebagai setengah setengah M1V1 kuadrat plus setengah M2V2 kuadrat dan seterusnya sampai setengah MN VN kuadrat. Oke? Nah, kalau kita asumsikan, kita gunakan asumsinya adalah molekul gas adalah satu jenis saja. Jadi gasnya bukan campuran molekul yang berbeda, tapi
Misalkan gas helium ya isinya molekul helium semua. Atau gas nitrogen ya isinya nitrogen, molekul nitrogen semua, N2 semua. Oke. Kalau kita asumsikan satu jenis gas, jadi partikel penyusunnya sama jenisnya, maka massa tiap partikel akan sama kan ya? Jadi M1, M2 sampai Mn itu akan sama nilainya. Jadi saya ganti aja dengan M tanpa ada subscript 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga adik bisa tulis setengah M dalam kurung V1 kuadrat plus V2 kuadrat dan seterusnya sampai Vn kuadrat. Oke? Itu kira-kira. Nah, kalau adik-adik hitung K rata-rata, maka K rata-rata itu sama dengan K total ini dibagi N, ya kan? Dibagi jumlah partikel. K total dibagi jumlah partikel. Maka ini sama dengan setengah M dikali V1 kuadrat dan seterusnya sampai Vn kuadrat dibagi dengan jumlah partikel. Oke? Nah, adik-adik lihat. Ada data, adik-adik jumlahkan, tapi datanya berupa kuadrat kecepatan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Itu adalah rata-rata kan ya? Jadi ini sama dengan setengah M V rata-rata, V kuadrat rata-rata. Oke? Nah, itu yang ini, V kuadrat rata-rata. Nah, adik-adik coba lihat. Kalau kita mau bandingkan helium dengan argon, mana yang masanya lebih besar? Coba ingat-ingat di peta periodik. Mana yang masanya lebih besar, helium atau argon? Argon. Argon. Argon, karena dia ada di ya helium paling atas kan ya. Jadi helium mestinya jumlah subatomik partikel penyusunnya lebih dikit. Oke. Jadi kalau adik-adik coba cek massa helium, mestinya dia lebih kecil dari massa argon. Oke. Sampai situ adik-adik bisa paham? Nah, adik-adik coba lihat massanya helium kurang dari massa argon. Oke. Maka kalau adik-adik diminta membandingkan mana yang VRMS-nya lebih tinggi, oke, maka adik-adik lihat lagi formula ini. Berarti V kuadrat rata-rata saya bisa tulis sebagai F konstanta Boltzmann kali T dibagi massa. Nah, F ini adalah derajat kebebasan. Kebebasan. Nah, golongan helium, argon itu masuk golongan gas mulia. Jadi mereka hadir sebagai gas dengan partikel berupa atom tunggal. Nah, kalau partikelnya berupa atom tunggal, maka gerakan yang mungkin dia lakukan itu cuma translasi. Kalau ruang geraknya 3 dimensi, maka ada 3 derajat kebebasan, translasi dalam arah X, Y, maupun Z. Jadi F ini adik-adik ganti dengan 3. Oke. Nah, VRMS itu sama dengan V kuadrat rata-rata tadi, kemudian adik-adik akar. Ingat RMS ini root mean square, tapi operasinya dari belakang. Jadi square dulu, baru mean, baru root. Jadi VRMS itu sebenarnya V kuadrat rata-rata terus ada di akar. Jadi ini sama dengan akar dari 3 KBT dibagi M. Oke. Nah, karena massanya helium kurang dari massa argon, maka VRMS siapa yang lebih kecil? VRMS helium
versus VRMS argon. Mana yang lebih besar? Masanya helium lebih kecil, berarti VRMS-nya helium akan lebih besar. lebih besar, betul. Jadi helium VRMS-nya akan lebih besar dari VRMS argon karena masanya lebih kecil. Untuk temperatur yang sama loh ya. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan. Tadi 3 dapat dari mana ya Pak? Ingat, F ini adalah derajat kebebasan. Kemudian adik-adik coba lihat. Helium dan argon itu adalah golongan gas mulia. Mereka tidak senang bereaksi. Jadi, dalam fasa gas mereka, helium maupun argon itu akan hadir sebagai single atom. Oke? Jadi gas helium itu isinya satu-satu biji helium. Oke? Beda dengan oksigen, adik-adik. Oksigen dalam fasa gas itu dia hadir sebagai molekul. Molekul-molekul, bukan single atom. Jadi gas oksigen itu isinya O2, tapi dalam jumlah banyak. Jadi O2O2. Nah, O2 itu molekul, bukan single atom. Tapi kalau helium dan argon, karena mereka nggak suka bereaksi, maka mereka akan hadir sebagai single atom. Jadi satu partikel di dalam gas helium yaitu isinya satu biji atom helium. Begitu pula dengan argon. Nah, kalau partikel penyusun gas berupa single atom, maka kemungkinan gerak yang bisa dia lakukan itu cuma translasi. Nah, kalau gas ini ada diisi di ruang 3 dimensi, maka dia bebas bergerak ke arah X, jadi translasi ke arah X, translasi ke arah Y, maupun translasi ke arah Z. Maka adik-adik sebut derajat kebebasannya ada 3. Nah, itu asal-usul 3. Sudah? Bisa dipahami sampai situ? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita pindah ke nomor 6 di bagian soal. Saya buka page baru. Kita lihat bagian B nomor 6. Mana bagian B nomor 6? 3, 4, 5, 6. Oke, ini soalnya. Oke, misalkan 1,8 mol gas ideal diambil dari volume 3 meter kubik menjadi volume 1 meter kubik. Oh, bukan diambil, tapi volumenya dikurangi. Oh ya, memang diambil. Oke. Oke, diambil dari 3 meter kubik menjadi volume 1,5 meter kubik melalui kompresi isotermal pada 30 derajat Celcius. Berapa banyak energi yang ditransfer sebagai panas selama kompresi dan transfer ke atau dari gas? Oke. Jadi selama proses kompresi isotermal ini ada berapa banyak energi yang ditransfer, kemudian transfer energi tersebut dari atau ke gas. Oke? Gitu kira-kira pertanyaannya. Sudah? Nah, adik-adik ingat hukum pertama termodinamika. Hukum ke-1
termodinamika. Ini mirip dengan cash flow sebenarnya, adik-adik. Kalau adik-adik dapat belas kasihan dari orang tua, diberi uang sebesar Q, maka sebagian adik-adik gunakan untuk memperkaya diri, ya kan? Adik-adik tabung maksudnya. Kalau di gas itu berarti meningkatkan energi internal rata-rata, disimpan dalam gas energinya. Sebagian lagi adik-adik spend untuk sesuatu, belanja atau apalah ya. Nah, kalau di gas itu dia gunakan untuk berusaha. Oke? Nah, bila proses termodinamikanya adalah proses isotermik atau isotermal, itu berarti temperatur konstan. Temperatur konstan. Nah, kalau adik-adik ingat, energi internal, ingat, energi internal itu adalah derajat kebebasan bagi 2 kali jumlah mol kali R dikali temperatur si gas. Oke? Sehingga kalau prosesnya isotermal, suhunya konstan, maka perubahan energi internal akan sama dengan apa? Temperatur konstan, berarti perubahan energi internal akan 0. Oke? Karena temperatur konstan, berarti keadaan awal dan keadaan akhir itu energi internalnya sama saja. Jadi kalau adik-adik hitung perubahan energi internal, maka dia sama dengan 0. Oke? Nah, dengan demikian, adik-adik bisa simpulkan kalau begitu Q sama dengan W. Sudah? Nah, dari sini adik-adik bisa hitung Q sama dengan integral P dV dari V awal sampai V akhir. Oke? Dan ini akan sama dengan apa kira-kira? Ingat adik-adik, karena ini gas ideal, nih, gas ideal, berarti dia memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Oke? Dengan demikian, P adik-adik bisa tulis sebagai nRT per V, dV. Oke? Nah, sebenarnya kata di soalnya ini agak-agak ambigu. Gas ideal diambil dari volume 3 meter kubik menjadi volume 1,5 meter kubik, mengambil gas. Berarti mengurangi jumlah kan ya? Jumlah molnya mestinya berubah. Tapi sepertinya yang dimaksud itu gas ideal ini 1,8 mol dibawa atau diubah keadaannya dari keadaan awal yang volumenya 3 meter kubik menjadi keadaan akhir 1,5 meter kubik. Oke? Adik-adik paham maksudnya ya? Sehingga kita bisa anggap, jadi kalau saya bayangkan bahasa Inggrisnya tuh gas ideal ini is taken from an initial state to a final state. Initial state-nya, keadaan awalnya, volume 3 meter kubik. Kemudian volume akhir 1,5 meter kubik. Karena kalau gas diambil, berkurang jumlah gasnya. Kan ya? Jadi yang saya bayangkan adalah keadaannya yang diambil dari satu keadaan ke keadaan lain. Kalau di bahasa Inggrisnya itu an ideal gas is taken from an initial state to a final state. Oke? Sepertinya begitu. Sehingga N, R, dan T itu adalah bilangan konstan. Jadi adik-adik bisa keluarkan mereka dari integral, sehingga yang ada di dalam integral tinggal
1/V, oke, dan akan diintegralkan terhadap V. Nah, di matematika adik-adik baru masuk ke fungsi transenden kan ya? Integral 1/V dV apa? Dan V. Logaritma natural V. Jadi Q sama dengan nRT logaritma natural V, kemudian substitusi batas-batas. Jadi adik-adik dapat logaritma natural V akhir kurangi logaritma natural V awal. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Nah, logaritma natural mengikuti aturan-aturan logaritma lainnya. Cuman logaritma natural itu logaritma yang basisnya bilangan Euler. Oke? Bilangan E. Jadi logaritma natural dari sesuatu itu sama dengan log dari sesuatu, tapi basisnya adalah E. Di beberapa negara mereka nggak tulis lagi basis E ini. Jadi logaritma natural itu mereka tulis aja log tanpa keterangan basis. Oke? Jadi dia memenuhi kaidah logaritma, sehingga logaritma natural VF kurangi logaritma VI, adik-adik bisa tuliskan sebagai logaritma natural dari VF dibagi VI. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu? Nah, kalau ada dilihat, volume akhir itu lebih kecil dari volume awal. Jadi pasti logaritma natural VF per VI itu adalah logaritma natural dari bilangan yang kurang dari 1. Pasti hasilnya negatif. Sehingga Q ini adalah N-nya berapa sih? 1,8 mol dikali R itu berapa ya? Ada yang ingat R berapa? Coba kita lihat di internet. Constant R in ideal gas law. 8,314 Joule per mol Kelvin. 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian dikali temperatur, temperaturnya berapa? 30 derajat Celcius. Kita mesti salin ke Kelvin, berarti 273 tambah 30. 303 Kelvin, kurang lebih. Oke? 303 Kelvin. Dikali logaritma natural dari VF, V final, V akhir 1,5. VI 3, 1,5 per 3 itu 1/2. Jadi ini logaritma natural dari 1/2. Oke? Sama dengan, coba kita input ke kalkulator, hasilnya berapa? 1,8 kali 8,314 kali 303 kali ln setengah. Oke. Adik-adik dapat negatif 3,14 kurang lebih Joule, ada pengali kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 Joule. Oke. Nah, jadi lihat Q negatif itu artinya ada kalor sebesar 3,14 kali 10 pangkat min 3 diambil dari si sistem. Jadi kalor sebesar ini keluar dari sistem, ditransfer ke tempat lain atau ke bahan lain. Oke? Bisa dipahami sampai situ, Adik-adik? Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dari sini? Sampai sini? Ada pertanyaan, adik-adik? Nanti jangan lupa volume jalan bebas rata-rata tadi ya. Ini yang saya tulis di sini. Panjang lintasan bebas rata-rata atau mean free path itu adalah seperti D kuadrat akar 2 NV. D itu adalah diameter partikel, NV itu adalah kerapatan jumlah partikel yang bertumbukan dalam volume efektif ruang tumbukan. Oke? Itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau udah 2:30 cepat banget. Kalau enggak, kita cukupkan sampai sini. Nanti minggu depan tuh ada aktivitas apa hari Rabu? Ada ujian lain nggak selain fisika? Nggak tahu ujian 2 jedanya berapa lama ya? Kan ujian pertama tuh fisika tanggal 5 Desember. Setelah itu enggak, minggu depan kita masih bisa tutor lah kalau adik-adik perlu. Sebenarnya kalau adik-adik lihat di apa namanya? Di SAP kuliah itu cuma sampai minggu ini. Tapi kalau adik-adik pengen ada tutorial minggu depan, ya kita bisa adakan. Minggu depan kita tutorial atau enggak? Kita bahas modul terakhir kalau adik-adik mau ada tutorial. Modul terakhir itu tentang termodinamika. Kalau bisa iya Pak, oke. Ya udah. Minggu depan kita adakan aja tutor. Kalau memang ada keperluan lain ya silakan nggak datang, nanti bisa tonton itunya rekamannya. Rekaman tutorial sebelumnya 5, 6, 7 beberapa udah saya upload, yang sisanya sedang diupload. Oke? Nanti silakan adik-adik manfaatkan, semoga membantu adik-adik buat belajar. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan aja. Oke? Jadi minggu depan kita tetap tutor di hari yang sama, jam yang sama. Kita bahas modul 9. Modul 9 tentang termodinamika. Ada entropi dan kawan-kawan. Oke? Nah, mungkin itu untuk hari ini adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses RPL-nya. Selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.